Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTST. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IHA, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Jakarta.